Salam, perkenalkan nama saya Christiana Misa, NIM 101 2021 0020. Kelas C Prodipa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah gereja umum, yaitu langkah pertamanya gerakan kontrak reformasi. Gerakan kontrak reformasi adalah segala bentuk usaha gereja Katolik untuk memandangi dan melawan gerakan keagamaan yang dipopulerkan oleh Martin Luther. Gereja Katolik juga merasa cemas dengan semakin usahanya atau meluas pengaruhnya oleh Martin Luther dan ajarannya. Oleh karena itu, Martin Luther dengan kontrak reformasi antara lain, menurut pendapatnya bersifat internasional dan otoritas yang bekerja sama dengan lembaga negara. Gereja Katolik juga sedang merasa meluasnya penggunaan dari Martin Luther sehingga dari ajarannya, teologi dan Protestan harus dikembangkan dan dinilaikan dengan seimbang oleh pengemis masyarakat dan mengatakan yang perlu harus dinasihati. Dalam sebuah pemikiran filsafat yang dinamakan kebudayaan manusia atau penduduk manusia serta menjadikan kriteria dalam segala humanisme juga dapat dipercayakan pada martabat dan nilai seseorang yang dikumpulkan untuk memperoleh kesadaran dari nilai dan logika atau generasi dalam gerakan yang ditujukan untuk memperkomunikasikan harta dan martabat manusia, sehingga dapat dikatakan sebagai pemikiran etis atau menunjukkan manusia. Humanisme menekankan harta dan pertanggungjawaban menurut manusia, sehingga humanisme juga memiliki kata kunci yaitu kemanusiaan, dan memiliki definisi langka sehingga dapat ditemukan dengan banyak kriteria yang harus didefinisikan. Humanisme sebagai suatu gerakan teologi atau ideologi yang dibagikan dalam aliran filsafat yang harus dianggap sebagai makhluk istimewa karena mereka lebih taat atau dianggap sebagai manusia yang memperkirakan dirinya hebat dari makhluk yang lain. Oleh karena itu, manusia dapat dipertahankan diri lebih yang memiliki yaitu akal budi. Contohnya, humanisme yang dapat dilihat dari keterampilan sehingga manusia diibaratkan dan berdasarkan sebagai pengusaha atau metode yang menimbulkan banyak kewajiban jiwa yang diterapkan pada saat dia, dan humanisme itu juga merupakan sifat atau tingkah laku manusia terhadap agama gereja yang dianutnya. Pietisme adalah sebuah gerakan atau lembaga internasional yang berlangsung dari awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 untuk menentangkan dan gerakan tersebut yang telah diajarkan para reformasi atau yang tidak dipimpin. Gerakan ini harus sebagai yang resmi terhadap ritual yang konsisten dan memperwahai dalam menempatkan kelebihan yang terbaik, sehingga humanisme ini juga dapat diajarkan oleh Martin Luther dan orang-orang Kristen yang mulai memperkembangkan Injilnya di seluruh permukaan bumi. Demikianlah penjelasan singkat saya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Terima kasih.